Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan lab 3311, yaitu lab software version control with Git. Jadi tujuannya yang pertama itu kita meluncurkan VM, kedua inisialisasi Git, lalu yang ketiga staging and commit file dari repository Git, kemudian 4 mengolah file dan melacak perubahan, kelima branch dan merging, lalu keenam menangani konflik merge, kemudian yang ketujuh mengintegrasikan Git dengan GitHub. Jadi dalam lab ini kita akan menjelajahi dasar-dasar sistem control version terdistribusi Git, termasuk fitur-fitur yang diperlukan untuk berkolaborasi dalam proyek perangkat lunak. Nah, kita juga akan mengintegrasikan repository Git lokal dengan repository GitHub bersama cloud. Nah, yang kita butuhkan itu adalah yang pertama itu laptop, yang kedua VirtualBox, terus mesin dari DevX-nya ini. Nah, di sini langkah pertama, kalau kita nggak ada lab virtual machine lab environment-nya, kita download dulu. Tapi kalau udah, kita tinggal hidupin aja. Di sini udah dihidupin. Kemudian kita ke sini, kemudian kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali terminal di sini. Nah, kemudian kita akan menampilkan daftar direktori dengan perintah ls. Nah, di sini ada desktop, dokumen, download, labs, and snap. Kemudian next, kita akan mengkonfigurasi informasi pengguna untuk repositori lokal. Git config global user name Feni Aprilia. Wait, kita buka GitHub dulu. Oke, Aprilia. Kemudian git config global user email. Kita masukkan email kita. Oke. Lalu kita cek git config list. Nah, sudah terlihat username-nya di sini dan emailnya udah ada.
Kemudian ke bagian D kita navigasi ke folder devnet src. Kita cd dulu, cd labs devnet src. Nah, lalu kita buat direktori git intro dan masuk ke dalamnya. Dir git intro cd git intro. Kemudian kita inisialisasi git di direktori saat ini. Git init. Lalu kita verifikasi dengan ls-a. Ntar saya screenshot dulu untuk pembuatan laprak. Dia nggak mau di screenshot. Oke, bentar, kita ss dulu. Oke, lanjut. Tadi kita sudah memverifikasi ya. Kemudian yang di bagian G kita periksa status repository dengan cara git status. Nah, di sini ada on branch master. Kita belum ada commit di sini. Belum ada commitan. Kemudian kita ke bagian 3 yaitu staging and commit file di repository. Nah, di step 1 ini kita akan membuat file. Jadi kita buat file di fix.txt dengan konten. Oke. Kita langsung buat ya, ketikkan di sini echo I am on my way to passing the Cisco face exam txt. Kemudian kita verifikasi file dan kontennya menggunakan ls-la. Nah, ini udah ada ini ya. Nah, kemudian kita akan melihat isi dari file yang kita buat tadi. Nah, ini sudah terlihat ya yang kita ketikkan tadi, I'm on my way. Tadi sampai mana? Oke, sebentar saya tes dulu. Oke, lanjut. Setelah itu kita periksa the repository status menggunakan
tulisan git status. Nah, di sini untrack files yaitu defects.txt. Jadi di sini ada yang belum terpush lah, belum ada komitan. Seharusnya kita buat di sini. Kita disuruh di sini diperintahkan untuk git add. Oke, next lanjut ke step 3 yaitu tagging the file. Nah, di sini kita disuruh tambahkan kan tadi git add defs.txt. Nah, lalu kita periksa lagi statusnya. Nah, sini udah ada nih new filenya defects.txt gitu. Kemudian kita ke langkah 4 yaitu mengcommit file dengan cara git commit -m committing defs.txt to begin tracking change. Jadi pada git commit ini kita bisa melakukan mengetikkan apa aja, apa yang kita ubah gitu. Misalkan kita menambahkan file ya kita git commit -m ya tambahin filenya apa, atau kita misalkan dalam file itu ada yang kita rubah terus kita commit ulang ya kita bilang apa yang diubah gitu dari bagian file itu. Nah, sini kita sudah terlihat bahwa berhasil tercommit ya. Kemudian next step kita akan viewing the commit history. Kita akan lihat riwayat commit dengan cara git log. Nah, terlihat di sini. Kapannya tuh terlihat di sini, date-nya, terus siapa autornya. Di sini terlihat bahwa saya ini apa dengan email ini gitu. Kemudian bagian keempat kita akan memodifikasi file dan melacak perubahan. Nah, langkah pertama kita akan modifikasi file terlebih dahulu. Oh ya, sabar. Tadi udah SS sana sampai mana? Sampai melihat. Oke, sebentar. Nah, sudah. Sampai mana tadi? Oh ya. Bagian 4 langkah pertama ya, kita akan memodifikasi file tersebut. Jadi caranya kita pakai echo I am beginning to understand git. Ke defs.txt. Nah, kemudian kita gunakan cat lagi untuk melihat
ini tadi yang kita pertama buat, terus ini yang kedua. Oke, selanjutnya ini perubahan telah kita verifikasi. Lalu step keduanya, kita verifikasi perubahan di repository dengan cara git status. Git status. Nah, ada dia ngasih tahu di sini ada modifikasi di file txt, tapi belum kita commit gitu. Selanjutnya kita tambahkan lagi git add refresh txt. Nah, kemudian kita commit lagi, karena tadi kan kita sudah melakukan perubahan. Kita commit ya perubahannya, git commit min m added additional line to file. Oke, udah berhasil nih, satu file berubah katanya gitu. Oke, saya access dulu bentar. Oke, sudah, lanjut ya. Setelah di commit, kita verifikasi perubahannya. Kita lihat git log. Nah, di sini ada nih perubahan pertama. Tadi yang pertama ini, terus yang kedua kita melakukan perubahannya. Nah, kemudian di bagian B ini kita akan membandingkan dua commit. Jadi git bentar. Nah, ini git diff, cara bandinginnya yang pertama tadi ID yang pertama sama yang baru tadi. Ini kita copy, kemudian kita paste. Nah, terlihat di sini perbedaannya ada di sini dari yang sebelumnya dan yang sekarang gitu. Terus kita ke bagian 5, yaitu branch dan merging. Nah, di sini di langkah pertama kita akan buat branch baru dengan cara git branch future. Lalu langkah kedua kita verifikasi branch saat ini dengan cara git check out future.
Lalu kita verifikasi branch saat ini dengan cara git branch. Sebentar, saya salin dulu. Kemudian langkah keempat, kita beralih ke branch baru dengan cara udah deh ini ya, kita tadi kesini ya. Keempat, kita udah modifikasi ini verify current branch, kemudian mana sih tadi? Oh ya, yang ke B kita melakukan echo. This text was added originally while in the future branch. Kita masukkan ke di txt. Kita enter. Lalu kita verifikasi cat txt. Wah, kok nggak masuk ya? Bentar. Setelah itu, langkah kelima yaitu stack dan commit di branch dengan cara kita melakukan stack perubahan git add txt. Lalu itu kita git status, kita cek. Ini jangan dihiraukan karena tadi ada typo. Nanti kita hapus saja, tapi nggak apa-apa, gini dulu. Lanjut. Nah, di langkah 6 ini kita akan commit stack file in the future command dengan cara git commit min m, pesannya added third
line in future branch. Nah, ini kode yang ke commit ketiganya. Kemudian kita akan lihat riwayat dengan git log. Nah, ini udah ada 3 ya di sini. Oke, kita cs dulu. Oke. Next ke step 7. Kita kembali ke branch master dengan cara git check out master. Lalu kita verifikasi dengan git branch. Nah, kita ada di master. Oke, lanjut ya, kita ke step 8 yaitu match branch ke master. Nah, kita ketikkan dulu git merge future. Nah, di sini ada satu file change and satu insertion. Kemudian kita verifikasi konten file dengan cara cat lagi, kita lihat txt. Nah, kita terus ss lagi untuk bukti pengerjaan laprak. Next, kita melakukan hapus branch. Selanjutnya kita akan menghapus branch. Tadi kan kita udah git branch ya, di sini ada future. Kita di sini, kemudian kita melakukan delete future branch menggunakan get branch min d, branch name-nya apa gitu. Kita akan menghapus yaitu branch future di sini. Oke, kita ketikkan get branch min d ya, future. Nah, sudah terhapus nih. Kita cek lagi git branch. Nah, di sini udah nggak ada ya future, cuman ada git branch doang. Oke, kita ss lagi. Nah, di bagian 6 kita akan menangani konflik merge-nya. Nah, langkah pertama kita akan buat branch test. Kita buat lagi get branch test. Kemudian langkah 2 kita beralih ke branch test. Git branch git check out check
setelah itu kita verifikasi git branch. Oke, udah dites ya sekarang. Nah, step 3 kita akan memodifikasi file di verifikasi konten di dev. Kita notice di first line ada kata Cisco ya di sini. Wait. Alhamdulillah. Next, kita modifikasi file di branch test dengan mengganti Cisco dengan netacat. Nah, caranya kita ketikkan dulu set min i kutip s plus with Cisco net cat div txt. Kemudian kita verifikasi dengan cat txt. Nah, tadi kan di sini Cisco. Nah, sekarang udah berubah menjadi netacat. Oke, SS lagi dulu. Banyak ya langkah-langkahnya. Oke. Lanjut ke step 6, yaitu stack dan commit di branch test dengan cara git commit min a min m change Cisco to netacat. Tutup. Oke. Setelah itu kita kembali ke branch master dengan cara git checkout master. Kita kembali ke master, lalu kita git branch lagi. Sudah ke master. Oke, kita ss lagi. Lanjut, kita modifikasi file di master dengan cara set min i s Cisco dev net dev. Lalu kita lihat lagi, kita cat
Nah, tadi kan di sini Cisco, terus kita ubah lagi Netocad. Terus di sini kita ubah lagi jadi DevNet. Dan sudah berhasil ya, sudah diverifikasi dan berubah. Kita copy. Nah, gini. Lanjut, kita ke step 10, yaitu stack dan commit di master. Oke, kita tulis git commit min a min m change Cisco to DevNet. Lalu kita coba merge brand testnya, git merge test. Nah, di sini konflik akan terjadi. Kemudian sabar, selanjutnya saya SS dulu. Ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan mengidentifikasi konflik. Pertama, kita lihat riwayat commit dulu dengan cara git log. Sebenarnya dari tadi yang kita lakukan sama aja sih, cuman ini kita ulang-ulang biar lebih paham mengenai git. Nah, ini yang kita ubah tadi, change Cisco to DevNet. Next, kita periksa file yang konflik. Nah, ini ada head, terus DevNet, kemudian Netocad di tes. SS lagi. Kemudian kita akan edit manual file dengan cara vim. Oke. Kita hapus tanda konflik dan simpan file. Use the up and down arrow to select the proper line of text. Press DD on the following line that are highlighted. DD will delete. Oke. Di sini kita hapus yang di highlight aja sama lab ini kan, benar ya? On the following line that are highlighted. DD will delete lines to the corner. Oke.
Oke. Kemudian kita save perubahannya menggunakan mengetikkan memencet tombol the escape key. Kemudian kemudian enter. Oke. Kemudian kita verifikasi. Sabar, saya belum SS isinya. Waduh, udah diubah aja. Setelah itu kita cek lagi. Nah, ini udah nggak konflik lagi ya. Oke. Kemudian selanjutnya stack dan commit perbaikan. Kita ketikkan git add txt git commit min a min m manually merge from test range. Selanjutnya verifikasi commit git log. Lalu bagian 7 kita akan mengintegrasikan Git dengan GitHub. Nah, langkah pertama kita akan buat akun GitHub. Tapi kalau belum punya akun, kita buka github.com untuk daftar. Nah, kalau udah punya, kita tinggal login aja ke akun GitHub. Nah, kita klik new repository, lalu kita isi namanya div study team. Deskripsinya working together to pass the DevEx exam. Terus visibility-nya kita disuruh pilih private. Kan DevEx study team working together private
and select create repository. Oke, SS dulu. Create repository. Nah, udah ya. Kemudian langkah 4, kita buat directory baru. Kita ketikkan cd labs devnet src git intro. Mkdir studi tim. Kita buat directory ini. Enter. Lalu kita masuk ke directory baru dengan cara cd study tim. Nah, jadi ini udah masuk ya kita di sini. Kemudian langkah 6, kita salin file dengan mengetikkan cp kedua dev txt. Gak bisa, wait. Nah, wait, saya ini dulu, salin dulu ini. Oke. Lanjut ke ls. Lihat verifikasi. Ada, kemudian kita lihat di sini. Oke, berhasil. Kemudian kita ke inisialisasi repository git, lalu kita ketikkan git init. Nah, ini ada di home defect git intro defect study tim git. Kemudian kita disuruh untuk periksa konfigurasi dengan cara git config list. Nah, ss dulu.
Jika perlu, perbarui konfigurasi global dengan detail GitHub Anda. Saya rasa gak usah, kita lanjut aja. Kita ke langkah 8 dengan menghubungkan ke GitHub. Yang pertama, kita tambahkan remote origin, ganti GitHub username-nya ini dengan nama kita. Oke. Git remote add origin https. Nggak salah di sini tuh ada nggak sih git remote? Nah, apa yang susah-susah? add origin bla 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 bla, GitHub username-nya nama saya. Dah, kemudian kita enter. Setelah itu kita verifikasi git remote-nya dengan cara git remote git remote Nah, ada nih. Bentar. Wah, sampai mana tadi? Waduh, sebentar ya. Remote verbose. Sebentar. Mana ya? Git remote verbose. Oh, ini. Kemudian ya ampun. Kita git log. Udah git remote. Git log. Dash not. Nah, ini nggak bisa nih. Tab 9 stack and commit file devnet txt dengan cara git add txt. Kemudian kita commit. Min n add txt file
Lalu kita verifikasi commit dengan git log. Terus study theme. Lalu kita cek dengan git status. Kemudian langkah terakhir kita akan push ke GitHub. Git push origin master. Nah, kita tunggu. Username-nya password. Wait. Fanny Apri. Wait, tunggu ya. Oke, ternyata saya tadi salah mengartikan bahwa di sini kirain password kan, karena password for ternyata, tapi ini token. Jadi tadi saya udah buat token dan sudah berhasil untuk di push. Nah, kemudian di step kedua kita ada melakukan verifikasi file di GitHub. Go to your GitHub account and under repository select username dev study theme. You should see the defects.txt file has been added to GitHub repository. Click on the file to view the content. Oke, kita buka ya. Oke, ini udah berhasil nih. Kita juga bisa lihat repository itu. Oh iya, commitnya kok cuman ini. Nah, intinya seperti itu cara dari apa tadi labnya, show software version control with Git. Tadi kita udah belajar banyak ya, dari git commit, git add, terus git log untuk melihat dan lain sebagainya, sampai berhasil mempush apa yang kita buat, project yang kita buat. Walaupun tadi cuma file txt aja, tapi kurang lebih cara menggunakan git adalah seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video saya di lab 3.11, yaitu lab software version control with Git. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.